Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukanindonesia.com hadir untuk Anda. Dan kali ini kita akan podcast dan mengangkat tema yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat, dibicarakan oleh para warga, netizen, baik di warung kopi, baik di kantor-kantor, atau mungkin di gedung DPR. Baiklah, langsung aja Chandra perkenalkan dulu. Di samping Chandra sudah ada Bapak Maruli Tuasilamban ya. Ya, Mas Chandra. Beliau sebagai praktisi hukum dan juga praktisi media. Iya. Karena memang beliau seorang pengacara juga. Baik, langsung aja Chandra tanya kabarnya dulu. Apa kabar nih Bapak Maruli? Alhamdulillah, puji Tuhan, Mas Chandra. Iya. Terima kasih Setelah bisa jumpa kembali. beberapa waktu lalu sibuk sekali dengan yang namanya Pilpres ya. Iya. Gimana nih Pak? Iya. Kita, Mas Chandra dan pemirsa Satukanindonesia.com bangga dan bersyukur atas situasi dan kondisi kita saat ini, kita bisa jumpa kembali. Dan tentunya kita telah melaksanakan hajatan besar Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, yaitu hari pemungutan suara untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan, eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, dan juga anggota legislatif. Baik. Untuk periode 2024-2029, DPR RI, DPD RI pada setiap provinsi, dan juga DPRD provinsi seluruh Indonesia dan DPRD kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita bersyukur kita telah melaksanakan pemilu ya dengan segala keberadaannya. Kita bersyukur. Kita hari ini kan sudah lebih dari 2 minggu ya, hari pencoblosan. Tentunya kita mengikuti bersama hasil penghitungan real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan juga ada quick count yang juga melaksanakan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari yang lalu. Demikian Mas Chandra. Baik. Dan kemarin ya waktu pemilihan umum, Chandra di Kampung Jatibulak tuh Pak ya, di Bekasi. Iya. Itu bukan menjadi KPPS ya, atau mungkin anggota KPPS atau ketua KPPS. Mas Chandra. Tapi kemarin Chandra menjadi tim dokumentasi aja. Tim dokumentasi dari warga ya. Tim dokumentasi untuk kenang-kenangan, karena itu memang sejarah lah ya. Terkait karena kemarin yang menjadi KPPS itu adalah anak-anak muda ya kan? Dan kemudian digaji untuk ketua KPPS 1.200.000 dan anggota KPPS-nya adalah 1.100.000. Itu informasi yang catat. Tapi Mas Chandra tidak ikut dari itu penyelenggara pemungutan suara pada tanggal 14 Februari kemarin ya? Iya, jadi hanya sukarelawan untuk mendokumentasikan saja informasi itu. Mas Chandra perlu sampaikan juga bahwa hasil yang didokumentasikan itu dimuat di media Satukanindonesia.com begitu ya? Benar sekali. Nah ini perlu karena ini media ini kan perlu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas terkait dengan hal-hal yang substansi untuk kepentingan demokrasi kita, Mas Chandra. Jangan lupa itu, karena media itu bagian daripada adalah pilar demokrasi juga. Benar. Jadi kemarin sempat juga nih para teman-teman KPPS itu mengatakan, Chandra, aku tuh udah menjadi KPPS nih, udah bekerja sampai pagi. Jadi kalau kemarin ada yang mengatakan KPPS itu adalah dilantik pagi, sore itu pensiun, ternyata tidak ya, dilantik pagi, sore belum pensiun, masih bekerja, sampai pagi masih bekerja. Bahkan ada yang 2 hari bekerja itu Pak. Nah, mereka agak mungkin agak sedikit kecewa KPPS ini terkait dengan sirikap itu, ya kan? Sirikap yang ada kendala lah dalam itu. Nah, ini ujung-ujungnya ada yang namanya hak angket ya, yang akan kita bahas ini Pak. Nah, Chandra mau tanya dulu nih Pak, mungkin untuk edukasi masyarakat juga terkait hak angket ya. Hak angket itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, makasih Mas Chandra, dan tentunya pemirsa, kita dari praktisi media tentunya dan juga praktisi hukum. Sebelum masuk ke hal yang menjadi sorotan kita adalah terkait dengan sedikit ya Mas Chandra ya. Sirekap ini menjadi pesan penting untuk penyelenggara pemilu. Ya, ini perlu ada
kajian dan tentunya pertanggungjawaban jangan bagi penyelenggara pemilu, jangan sampai menimbulkan kegaduhan ya di tengah masyarakat ya. Karena kita dapat informasi dan kita himpun di tengah masyarakat, Mas Chandra, bahwa memang Sirekap ini terjadi perubahan-perubahan yang membuat kegaduhan di antara caleg, antara partai, antara juga terkait dengan hasil pemilu itu sendiri. Jadi Sirekap ini ya tentunya pertanggungjawaban hukumnya perlu ada ya. Ini bahan evaluasi lah buat penyelenggara pemilu. Nah, karena ini kaitannya juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Chandra yang menjadi bahas isu yang mau kita bahas malam ini adalah hak angket yang dimiliki oleh DPR yang saat ini sedang bergulir. Tentunya Sirekap itu yang kita ketahui adalah merupakan produk daripada penyelenggara pemilu. Sirekap ini adalah sistem yang digunakan oleh KPU penyelenggara pemilu mulai dari bottom up, mulai dari tingkat bawah, yaitu di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS itu sendiri. Pada saat pemungutan suara menurut prosedur yang diikuti dan yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu, bahwa pada hari H itu penyelenggara KPU pemilu dalam hal ini di tingkat KPPS itu mereka menggunakan sistem rekapnya itu di Sirekap itu. Nah, sebetulnya kalaulah memang tidak ada sesuatu yang kita berharap tidak ada hal-hal yang mencurigakan ya, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Sirekap ini bukanlah menjadi fenomena. Nah, tapi di tingkat para caleg-caleg saat ini dipermasalahkan dan dipertanyakan oleh para caleg. Ini para caleg ini. Nah, kenapa sesama caleg ini terjadi sesama satu partai itu terjadi perubahan yang sangat sangat drastis. Kadang di satu sisi misalkan caleg nomor 1 nomor 2 ada terjadi perubahan. Misalnya 13 yang tadinya 3.000 tiba-tiba menjadi angka di depan 1 menjadi 13.000. Nah, itu ada terjadi banyak seperti itu. Nah, artinya apa? Ini adalah hal yang kalau terkait dengan sistem ini kita dukunglah, tapi harus dilakukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jangan jadi menimbulkan kerisauan, kekacauan dan ya keresahan di antara mereka-mereka yang terlibat dan berkepentingan langsung dengan produk KPU melalui Sirekap itu sendiri. Nah, masuk ke konteks diskusi kita malam ini terkait dengan hak angket yang dimiliki oleh DPR. Itu menurut pendapat kita itu adalah sah-sah saja, Mas Chandra, karena itu diatur di dalam undang-undang ya. Di dalam undang-undang undang-undang tentang MPR DPR itu adalah merupakan hak yang dimiliki oleh DPR itu sendiri. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, Mas Chandra. Begitu diatur itu di dalam pasal mulai dari pasal 199 ya, Mas Chandra ya. Di situ diatur terkait dengan hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak angket. Ya, itu hak yang dimiliki oleh DPR untuk mempertanyakan sesuatu hal terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Terkait dengan sesuatu hal pelaksanaan undang-undang dalam hal ini, Mas Chandra, kalaupun karena menyangkut masyarakat banyak juga ya dalam hal ini. Karena undang-undang kan berarti kan itu terkait dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas. Jadi hak angket terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, menurut undang-undang itu adalah sah-sah saja karena itu hak salah satu hak yang dimiliki oleh DPR. Begitu, Mas Chandra. Itu sah-sah saja. Nah, nanti ketika hak angket itu dilaksanakan ya di DPR, MPR ya, RI. Nah, itu nanti endingnya itu seperti apa nih? Karena memang banyak juga yang mengatakan apakah hak angket itu perlu atau hak angket itu tidak perlu, atau nanti apakah bisa mempengaruhi hasil pemilu saat ini, Pak, terkait hak angket tersebut?
Ya, terima kasih Mas Chandra. Jadi tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa memang status dan posisi daripada hak angket ini adalah masih sebatas wacana. Perlu kita sampaikan bahwa dalam mengajukan hak angket ini kan sekurang-kurangnya menurut undang-undang disampaikan sekurang-kurangnya oleh 25 anggota DPR. Nah, tahapan selanjutnya ini ya masih akan ada dalam pembahasan. Ini nanti dibahas di dalam rapat paripurna. Ya. Nah, Mas Chandra, sebelum melanjut ke sana, perlu kita ketahui bersama bahwa karena ini masih sebatas wacana, yang diajukan oleh beberapa ini kan belum di dalam apa fakta hukumnya sekarang ini belum masuk di dalam rapat paripurna di DPR, karena hak angket itu harus disampaikan di dalam rapat paripurna yang khusus diagendakan untuk membahas itu, yang seperti yang kita sampaikan tadi, sekurang-kurangnya 25 anggota DPR, ya kan? Nah, ada hal yang perlu kita sampaikan selain hak ini adalah hak konstitusional anggota DPR, karena ini masih sebatas wacana, ini kan ada tahapan proses. Ada tahapan proses yang harus dilalui. Nah, menurut dalam konteks hukum tentunya kalaulah DPR mau menggunakan hak-haknya itu, ini kan lagi-lagi hak angket ini adalah hak yang dimiliki yang melekat pada anggota DPR. Jangan sebatas wacana, jangan sebatas hanya asumsi. Nah, tentunya pada saat anggota DPR mengajukan hak angketnya harus jelas fakta-fakta yang menjadi dasar adanya dugaan pelanggaran terhadap sebuah undang-undang atau pelaksanaan undang-undang. Nah, khawatirnya ini bukan didasarkan hanya asumsi, Mas Chandra dan pemirsa, ini perlu diketahui. Kita tidak anti dengan hak angket. Nah, tapi hak angket ini juga harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Khawatirnya ini hanya sebatas wacana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, artinya apa? Kalaupun dalam satu fraksi kita ketahui saat ini sebagai peta kekuatan politik di DPR kan ada 3 sekarang peserta kekuatan politik di DPR itu pasca penetapan pasangan capres ini, yaitu kan ada 3 pasangan Amin, yaitu Koalisi Perubahan yang didukung oleh Partai Nasdem, PKB dan PKS sejumlah 167, dan Koalisi Indonesia Maju yang didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat dengan jumlah 261 anggota DPR, dan juga pasangan Gama Ganjar Mahfud didukung oleh 147 anggota DPR. Nah, inilah nanti dari fraksi ini yang ada ini kita lihat mengerucut sekarang yang ada di media itu ada dua koalisi yang bergabung kepentingannya. Yaitu pasangan 01 dan pasangan 03 dengan jumlah 167 tambah 147 itu 314 kan begitu, sedangkan koalisi pendukung Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran itu 320 anggota 261 ya. Nah, tadi kita sudah sampaikan ada tahapan proses yang harus dilalui, tidak hanya sebatas wacana. Hak angket DPR itu adalah haknya. Kita juga belum tahu apakah nanti benar-benar 3 koalisi partai pendukung nomor urut 1 dan nomor urut 3 benar-benar akan mengajukan hak angket, kan begitu Mas Chandra ya? Dari jumlah suara satu fraksi bisa mengajukan hak angket tentunya dari undang-undang tentang MPR, DPR dan DPD ya, bisa mengajukan hak angket karena sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Tapi tahapan prosesnya tidak ujuk-ujuk karena ini masih sebatas wacana, karena harus didukung dengan fakta. Kita belum tahu apakah partai-partai yang lain itu nanti memang ada buktinya nggak tentang pelanggaran terkait dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ini bahasa undang-undang ya, karena hak angket itu adalah berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh DPR untuk mempertanyakan sesuatu hal terkait dengan pelaksanaan undang-undang.
Nah, apakah bisa dibuktikan ada pelanggaran? Karena ada prinsip hukum dimanapun. Siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan dalilnya. Kalaulah misalkan ada fraksi nanti yang mengajukan terkait dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari yang lalu, harus dibuktikan pelanggaran terkait dengan mana, pelanggarannya di mana. Harus itu bisa dibuktikan. Kalau tidak, ya ini nanti Mas, sesuai dengan topik kita ini, apakah berujung dengan apakah hak angket ini nanti betul-betul berujung memang masuk ke dalam tahap agenda. Karena DPR kan sekarang masih reses, nanti akan masuk mungkin minggu depan tanggal 1 kan. Nah ini nanti akan dibahas dan mungkin di situ akan bergulir kalaupun ada. Nah tapi kita lihat ini Mas, kita sebagai praktisi media, pemirsa, belakangan setelah hari pencoblosan tanggal 14 Februari, beberapa hari setelah pencoblosan ada dinamika, ada fakta politik atau realita politik yang terjadi, yaitu pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Ketua Umum Nasdem, Pak Surya Paloh. Ini akan mempengaruhi. Nah ini kalaulah terjadi misalnya perubahan sikap politik. Nah tadi kan pendukung koalisi nomor 1 dan nomor 3 itu kan sebanyak 314, sementara 261 itu pendukung nomor 2, ya kan? Nah, bila Partai Nasdem berubah 261 tambah 59 menjadi 320 anggota dan berkurang dari partai kalau Partai Nasdem ini wacana dari kita sebagai praktisi media melihat realitas politik yang ada, belum tentu 314 kurang 59 menjadi 265. Ini fakta politik, kita kan nggak tahu. Nah artinya apa? Ini masih sebatas wacana, karena hak angket ini masih sebatas wacana, Mas Chandra. Jadi kita belum tahu apakah nanti ini, apakah wacana untuk mengajukan hak angket ini memang didukung dengan fakta hukum, ada pelanggaran. Nah ini kita sebagai praktisi media dan juga kita sebagai praktisi hukum. Nah semua itu harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sebatas wacana. Kenapa harus ke hak angket Pak? Kenapa nggak langsung ke MK gitu? Oke Mas Chandra, betul, ini pertanyaan menarik dan bagus. MK adalah lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa penyelenggara pemilu. Ya Mas Chandra ya, lembaga yang berwenang untuk menyidangkan sengketa pemilu. Dari realita quick count, real count yang dilaksanakan KPU hingga hari ini Minggu tanggal 25 Februari 2024, sangat jauh Mas. Prabowo Gibran itu 58,85%. Nah, sedangkan yang lain 24 pasangan capres nomor urut 1. 58 ke 24 itu sangat jauh. Karena ada syarat untuk mengajukan sengketa hasil pemilu itu, kalaulah ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Ini sudah santer di tengah masyarakat. Selain yang sumbernya adalah dari undang-undang, ketentuan terkait dengan bersidang di Mahkamah Konstitusi, Pak Profesor Mahfud selaku mantan Ketua MK telah menyampaikan untuk dapat disidangkan sengketa hasil pemilu di MK sekurang-kurangnya itu paling tidak 2,5%, Mas. Sementara kita lihat sekarang 58%, 58,85% perolehan suara quick count real count KPU hasil perolehan capres Prabowo Gibran versus atau katakanlah misalkan ini capres nomor urut 1 mengajukan dengan perolehan real count yang dilakukan saat ini oleh KPU 24 sekian persen, tidak memenuhi syarat, Mas Chandra. Baik pemirsa, itu saja untuk pembicaraan kita terkait hak angket ya. Karena memang ini kalau kita bicara lagi bisa sampai 2 hari ya. Iya, Mas Chandra. Karena banyak sekali topiknya. Belum lagi kita atau pemirsa terkait dengan MK dan seluk-beluknya kita belum membahas itu. Yang penting teman-teman atau para pemirsa dan juga para wakil rakyat usahakan benar-benar memikirkan rakyat ya, tidak memikirkan dirinya sendiri atau mungkin partainya sendiri, karena ini menyangkut hak hidup orang banyak atau masyarakat Indonesia. Saya Chandra. Ya, Mas Chandra, karena sudah bagian daripada akhir, tentunya terima kasih untuk kesempatan ini. Kami selaku praktisi media dan juga praktisi hukum, semuanya apapun yang sedang terjadi hiruk-pikuk dengan hasil pemilu tanggal 14 Februari kemarin, mari kita sikapi secara arif dan bijaksana. Tentunya semua langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam menyikapi hasil dan penyelenggaraan pemilu ini adalah secara terukur,
dan tidak sebatas prasangka-prasangka yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya, tidak hanya sebatas asumsi-asumsi. Nah, demikian juga penggunaan hak angket ini tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita takutkan. Itu adalah hak daripada DPR, sepanjang misalkan pihak yang mempertanyakan hak angket ini adalah yang mempertanyakan penyelenggaraan pemilu ini ingin dipertanyakan, tentunya tidak sebatas asumsi-asumsi, tapi harus didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara moral, bukan hanya sebatas wacana atau sebatas asumsi. Kita dukung KPU untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan tentunya Sirekap kita harapkan KPU melakukan evaluasi supaya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah para peserta pemilu, dalam hal utamanya para caleg-caleg, karena caleg-caleg saya belakangan ini menghadapi kesulitan-kesulitan terkait dengan pertanggungjawaban kebenaran daripada terjadinya perubahan-perubahan yang termuat di dalam Sirekap itu sendiri. Kita dukung dan kita bangun kepercayaan, kita positive thinking untuk mengikuti dan menyaksikan hasil pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Demikian dengan saya Maruli Tua Silaban. Dan satu lagi nih Pak, terkait dengan website ya. Gak ada salahnya mungkin kita atau pemerintah lah ya belajar dari Gojek ya, atau mungkin belajar dari Grab, atau belajar dari Shopee dan yang lainnya, karena itu digunakan setiap hari, digunakan setiap saat, banyak orang, tapi misalnya tidak ada hang gitu kan ya, kecil sekali kemungkinan, tapi ini website pemerintah sering sekali mengalami hang ya, tidak hanya KPU, tapi website-website yang lain, pendidikan itu sedang mengalami hang. Saya Chandra dan juga Pak Maruli Tua Silaban membantu diri, like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.